Halo guys, apa kabar nih semuanya? Semoga masih diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk hari ini tetap harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa belajar bareng nih di mata kuliah Perilaku Islam Organisasi. Dan sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Sidik. Di sini saya akan mengajak sobat semuanya untuk belajar tentang nilai, sikap, dan juga kepuasan kerja. Kalau begitu langsung saja yuk kita belajar tentang nilai. Yang pertama, kita akan belajar tentang nilai. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan nilai? Kalau teman-teman belum tahu nih, Sidik akan kasih tahu. Nilai secara bahasa dapat diartikan sebagai harga. Kemudian secara umum, nilai dapat diartikan sebagai suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, pantas, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Nilai ini, teman-teman, menjadi salah satu dasar yang fundamental yang memandu atau memotivasi sikap atau tindakan manusia. Jadi, bagaimana kita bersikap itu tergantung dengan nilai-nilai hidup yang ada dalam diri kita. Kemudian, nilai ini terbentuk dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jadi, bagaimana nilai yang ada pada diri kita ini terbentuk dari kebudayaan tempat kita berada, ke lingkungan kita, dan juga pertemanan kita. Kemudian untuk ciri-ciri nilai sosial, yang pertama, terbentuknya melalui proses interaksi sosial di masyarakat. Kedua, mempengaruhi kepribadian seseorang sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, memiliki dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap tindakan. Dan yang keempat, berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat. Jadi teman-teman, kalau kita mau memilih suatu komunitas, organisasi, pertemanan, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana orangnya, bagaimana kegiatannya, pastikan positif, pastikan baik, sehingga nanti nilai yang tertanam dalam diri kita merupakan nilai-nilai yang positif, sehingga kita bisa mengeluarkannya dengan sikap yang positif juga. Jangan sampai kita salah pilih pertemanan, apalagi komunitas. Selain nilai, ada juga nih yang namanya norma. Norma sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian bedanya dengan nilai apa sih? Oke, bedanya dengan nilai, kalau norma ini dia lebih tegas, lebih nyata, dan juga jelas. Pelanggar norma akan mendapatkan sanksi atau hukuman tertentu sesuai dengan kesepakatan di dalam suatu masyarakat. Yang menjadi ciri-ciri norma sosial, yang pertama, hasil kesepakatan bersama. Yang kedua, bisa mengalami perubahan. Yang ketiga, ditaati bersama. Dan yang keempat, memiliki hukuman atau sanksi. Jadi norma ini bersifat lebih tegas. Oke, tadi kita udah belajar tentang nilai dan juga norma. Sekarang kita pindah belajar tentang etika dan juga moral. Yang pertama, ada moral. Moral merupakan realitas dari kepribadian pada umumnya, bukan hasil perkembangan pribadi semata, akan tetapi merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang. Jadi moral ini tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi berhubungan dengan akhlak, kemudian sifat baik atau sifat buruk, perilaku baik atau buruk. Nah, ini yang disebut dengan moral. Kalau etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan ataupun pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Sebenarnya moral sama etika ini sama-sama berkaitan dengan baik buruknya perilaku seseorang. Namun dalam prakteknya, moral dan juga etika ini berbeda. Kalau moral ini digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk sistem nilai yang ada. Jadi kalau etika ini biasanya lahir dari adat istiadat serta kebiasaan yang lahir di masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sikap. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sikap? Kalau teman-teman tahu, bisa tuh ditulis di kolom komentar. Pasti nanti Sidik baca. Tapi kalau menurut Sidik sendiri nih ya, sikap adalah suatu pernyataan evaluatif terhadap objek. Jadi, sikap ini merupakan salah satu bentuk reaksi dari adanya perasaan seseorang ketika melihat suatu objek. Kemudian, sikap sendiri mempunyai 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu kesadaran, kedua perasaan, dan juga perilaku. Contohnya nih, untuk komponen yang pertama kesadaran. Semisal kita ada di suatu forum diskusi, ada teman kita yang berpendapat dan kita kontra, pasti kita akan menolaknya. Atau mungkin kita pro, kita akan mendukung pernyataan tersebut atau mungkin menambahkan supaya memperkuat pernyataan dari teman kita. Yang kedua dengan perasaan. Semisal kita suka dengan seseorang, perasaan kita pasti menggebu-gebu, ada rasa malu, ada rasa canggung, atau rasa-rasa yang lain lah gitu kan ya. Nah, itu nanti akan diwujudkan
melalui perilaku. Perilaku kita mungkin ke orang yang kita suka lebih lembut, lebih sopan, lebih mungkin kalau cewek bisa lebih manja gitu ke cowok yang disukai, dan juga sebaliknya. Itu adalah salah satu wujud dari ketiga komponen dari sebuah sikap. Selain 3 komponen di atas, ternyata ada juga loh faktor-faktor yang mempengaruhi sikap seseorang. Kepo nggak? Kalau nggak kepo nggak aku kasih tahu nih. Kalau kepo banget aku kasih tahu nih sekarang. Oke, yang pertama yaitu pengalaman pribadi seseorang. Mungkin kalau teman-teman peka nih ya, sikap seseorang tuh beda-beda. Sikap yang dikeluarkan oleh seseorang di masa sekarang ini juga dipengaruhi masa lalunya. Yang kedua, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi pastikan orang-orang yang ada di sekeliling kalian merupakan orang-orang yang bisa memotivasi kalian untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik, menjadi kepribadiannya lebih mulia, dan juga menjadi orang yang memiliki nilai atau value yang positif. Serta yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Kalau pengaruh kebudayaan di sini erat kaitannya di mana kalian tinggal. Yang keempat, ada media massa. Jadi pastikan apapun yang kalian baca, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian tweet atau ketik di media sosial, di media massa lainnya, itu merupakan suatu hal yang positif. Yang kelima, lembaga pendidikan dan juga lembaga agama. Selain kita menempuh pendidikan secara formal, kita juga harus mengimbangi dengan pendidikan agama agar keduanya berjalan dan juga bisa menghasilkan sikap dan juga kepribadian yang sempurna. Yang keenam, pengaruh faktor emosional. Jadi kita dalam bersosialisasi, kita juga harus memanajemen emosi kita agar tetap stabil. Jangan sampai nanti ketika kita tersinggung malah berujung pada perkelahian yang nantinya juga akan merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya ini materi yang terakhir, yaitu tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja sendiri atau kepuasan karyawan adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun rasa lega dan juga menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Adapun faktor-faktor kepuasan kerja, yang pertama dari pekerjaan itu sendiri atau work itself. Yang kedua dari atasan atau supervision. Yang ketiga dari teman kerja atau workers. Yang keempat dari promosi atau promotion, dan juga gaji atau upah atau pay. Kalau aku boleh saran nih ya, buat teman-teman yang sekarang udah mau bekerja atau sedang mencari pekerjaan malah. Ketika mau mengambil suatu pekerjaan nih, teman-teman harus mempertimbangkan terlebih dahulu kelima poin di atas, agar nantinya teman-teman bisa nyaman dan juga menyesuaikan dengan diri apakah pekerjaan yang akan saya ambil ini merupakan pekerjaan yang cocok dengan saya atau tidak. Ketika iya, kita bisa ambil dan kita bisa nyaman serta bisa bekerja dengan optimal di dalamnya. Kalau tidak, ya kita bisa ambil pekerjaan yang lain yang mungkin lebih cocok dengan diri kita, sehingga kita akan dengan nyaman dan juga mencintai pekerjaan yang tengah kita lakukan. Aku ucapkan terima kasih nih buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Semoga video yang aku buat bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan dari teman-teman semuanya. Kalau begitu, Sidik mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.